Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indriani. Di sini saya akan membahas bab 14 yaitu lab setup. 1. Pengenalan topologi. Nah, ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop atau yang biasa saya sebut sebagai host OS. Lalu nanti dia akan terhubung dengan router Debian. Jadi host OS ini dia hanya terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Kita setup nantinya di virtual machine box. Kemudian juga router Debian ini akan terkoneksi dengan klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nanti kita persiapkan untuk Ubuntu desktopnya, lalu router Debian-nya dia juga akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network. Yang mana internal network ini memiliki dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Jadi di topologi kita ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah Ubuntu desktop, yang kedua Ubuntu server, dan yang ketiga adalah Ubuntu server. Yang pertama adalah Ubuntu desktop, yang kedua adalah Debian server, dan yang ketiga adalah Ubuntu server. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan meng-setup untuk router Debian-nya. Di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya, dan di sini saya masih memiliki beberapa virtual machine. Saya buat pada video-video sebelumnya. Maka dari situ saya akan delete dulu semuanya agar lebih mudah. Di sini kita klik kanan. Di sini kita pilih delete all files. Di sini kita pilih delete. Oke, sudah hilang ya. Kita lakukan pada yang lainnya juga, pokoknya biar sampai kosong. Sudah kosong ya, seperti pada awal kita menginstal VirtualBox. Lalu kita akan meng-setup Debian server, yang mana kalau sebelumnya kita juga sudah menginstal Debian server, namun dengan menggunakan GUI. Sekarang kita akan menginstal Debian server tanpa GUI. Jadi dia itu benar-benar full CLI. Oke, langsung saja kita klik new. Untuk nama saya gunakan RTR Debian server. Lalu untuk type seperti biasa Linux, dan servernya Debian versi 64 bit. Untuk hardware saya default saja, lalu next. Dual hard disk. Di sini mungkin saya akan gunakan 15 GB saja. Finish. Sudah terbuat ya. Di sini kita masukkan file ISO-nya dulu di pengaturan. Di sini saya menggunakan Debian versi 12. Lalu jika sudah, klik OK. Kemudian kita start. Karena kita hanya membutuhkan CL-nya saja, maka di sini kita pilih yang install, kemudian enter. Di sini untuk language saya gunakan English. Untuk location di sini tidak ada Indonesia. Kita scroll ke bawah ke order. Kita karena Indonesia ada di bagian Asia, jadi kita pilih Asia. Lalu kita cari Indonesia. Untuk di mana penyimpanan akan diletakkan, kita pilih United States. Lalu ini saya gunakan American English. Tunggu. Untuk hostname saya gunakan RTR Street Debian. Untuk nama domain saya gunakan rtrdebian.com. Untuk password root yang mudah saja dulu karena kita masih belajar. Kita masukkan lagi. Untuk full name saya gunakan router Debian. Username saya samakan saja. Password user juga samakan seperti pada password root. Di sini saya enter saja. Untuk
partition disk yang saya gunakan yang paling atas. Ini next saja, enter. Lalu di sini yes, enter. Lalu no. Di sini kita scroll ke bawah lalu tekan spasi, pilih opsi yang paling bawah lalu enter. Lalu yes. Di sini kita pilih opsi yang kedua. Nah, di sini kita login. Sudah berhasil ya. Oke, di materi sebelumnya kita sudah menginstal Debian Server, yang mana Debian Server tersebut akan digunakan sebagai router. Jadi, pada materi ini kita akan menginstal Ubuntu Desktop, yang mana dia nanti akan digunakan sebagai Ubuntu Client. Nah, untuk lanjut menginstal Ubuntu Desktopnya, kita harus mendownload file ISO-nya. Di sini saya mendownloadnya di Chrome. Kalian tulis saja download Ubuntu Desktop. Kemudian pilih yang paling atas, lalu klik download. Jadi di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke, di sini langsung saja buka VirtualBox-nya, lalu di sini kita klik New. Nama di sini saya gunakan Ubuntu Strip Desktop seperti ini. Untuk type di sini Linux dan versinya Ubuntu 64-bit. Lalu kita next. Dan untuk virtual hard disk-nya di sini saya gunakan 15 saja, sudah cukup. Oke, sudah terbuat ya. Lalu kita buka pengaturan untuk memasukkan file ISO-nya yang sudah kita download tadi. Oke, kita sudah selesai di proses loading tadi. Sekarang kita klik yang install Ubuntu, jangan yang try Ubuntu. Untuk keyboard di sini saya gunakan English US. Lalu klik continue. Nah, di sini ada dua tipe instalasi. Kalau normal instalasi dia akan menginstal web browser dan lain-lain. Tapi kalau minimal installation dia cuma menginstal web browser dan basic tutorial saja. Jadi di sini saya pilih yang normal installation. Di sini ada dua opsi lagi, ada erase disk dan install Ubuntu. Ini berarti dia akan menghapus lalu akan menginstal Ubuntu-nya lagi. Tapi karena pada Ubuntu saya tidak ada apa-apa, maka saya pilih opsi atas, kemudian kita klik install new. Ini kita continue. Nah, untuk wilayah, karena saya berada di wilayah Jakarta, maka saya gunakan Jakarta. Kemudian continue. Kemudian username saya gunakan nama saya. Untuk username saya gunakan Fanny. Lalu password saya gunakan yang mudah saja. Lalu continue. Oke, kita restart new. Ini dia untuk tampilannya dari Ubuntu Desktopnya seperti ini. Sebelumnya kita sudah menginstal Debian Router dan juga Ubuntu Desktop Client. Nah, nantinya untuk Debian Server sebagai server, kita tidak akan menginstal ulang lagi. Kita akan melakukan cloning pada materi selanjutnya. Sekarang kita tinggal melakukan instalasi Ubuntu Server. Nah, untuk instalasi Ubuntu Server sudah pernah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi kalian install saja Ubuntu Servernya dengan mengikuti video sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk Ubuntu Servernya. Di sini kita akan mengcloning Debian Server. Nah, pada topologi kita itu terdapat Ubuntu Desktop Debian, router Debian Server, dan Debian Server. Di sini kita sudah menginstal Debian Server untuk router, Ubuntu Desktop untuk client, dan Ubuntu Server untuk server.
kita belum menginstal Debian Server yang untuk server. Tapi di sini tidak akan saya menginstalnya karena saya akan mengcloning Debian Server ini menjadi Debian Server untuk server. Jadi di sini kita klik kanan, klik clone. Untuk nama di sini saya gunakan Debian. Kemudian kita next. Lalu di sini saya pilih full clone. Lalu finish. Sudah selesai mengcloning. Snapshot virtual machine. Sekarang kita akan melakukan snapshot. Klik garis 3, lalu klik snapshot, lalu klik tag. Untuk nama di sini saya gunakan default saja. Setelah itu oke. Sudah ya, kita lakukan pada virtual machine lainnya juga. Oke, kita sudah melakukan snapshot pada semua virtual machine-nya. Di mana nanti kita terdapat error, kita hanya perlu kembali ke setelan awal. Ke status awal. Setup topologi. Nah, jadi apa itu setup topologi dan apa maksud dengan men-setup topologi? Oke, jadi topologi yang sudah kita buat itu seperti ini ya, yang mana terdapat host OS, yang mana dia akan terhubung ke router Debian, lalu Debian server. Dia juga akan terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini terhubung dengan Debian server dan Ubuntu server. Dan router Debian ini dia juga akan terhubung dengan Ubuntu desktop sebagai klien. Jadi nantinya topologi akan jadi seperti ini. Jadi router Debian akan terhubung ke host OS atau laptop, kita menggunakan adapter 1. Lalu router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Lalu router Debian terhubung ke Ubuntu client menggunakan adapter 3. Jadi adapter itu merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antar virtual machine. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasi pada Debian router. Langsung saja kita konfigurasi adapternya dengan cara di sini kita klik pengaturan, lalu klik network. Karena di sini saya ingin router Debian itu terhubung ke host OS, maka di sini saya menggunakan host only adapter. Lalu untuk name-nya di sini saya gunakan default, yaitu install box host only internet adapter. Lalu kita klik OK. Oh ya, jangan lupa Debian routernya itu dinonaktifkan dulu karena kita akan mengsetting juga pada adapter 1 dan adapter lainnya. Karena kalau router Debian servernya itu masih running, dia tidak akan berjalan. Lalu untuk adapter 2, karena saya ingin Debian router terhubung ke server Debian dan juga Ubuntu, maka di sini saya gunakan internal network. Lalu untuk name ini saya gunakan server network. Oke, seperti ini. Lalu untuk adapter kita 3, kita menggunakan internal network. Karena saya ingin menghubungkan ke Ubuntu desktop. Lalu untuk name-nya di sini kita gunakan client network. Oke, kita lihat satu persatu untuk mengecek. Klik OK. Nah, sekarang kita sudah mengonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan ke setiap virtual machine. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, Ubuntu desktop. Di sini saya konfigurasi dulu pada Ubuntu desktop. Di sini kita klik setting, kita klik network, adapter 1. Lalu kita gunakan internal network. Namanya adalah client network.
Karena pada router untuk terhubung ke Ubuntu Client itu menggunakan internal. Jadi Ubuntu Desktop ke router juga harus menggunakan interface client network. Kita lakukan juga pada Ubuntu server dan juga Ubuntu servernya. Kalau yang ini kita gunakan name server network. Oke, jadi seperti itu untuk meng-setup topologi pada setup kita. Konfigurasi RAM pada setiap virtual machine. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap virtual machine. Karena nantinya semua virtual machine ini berjalan atau running secara bersamaan. Yang mana ketika kalian punya laptop atau host OS yang spesifikasinya rendah itu bisa membuat laptop kalian mengalami BSOD atau blue screen update. Oleh karena itu, kita harus men-setting setiap RAM pada setiap virtual machine ini sehingga mereka hanya memakai sedikit spesifikasi dari laptop kita. Kita coba dulu pada router Debian. Di sini kita klik setting, lalu di sini kita klik sistem. Karena di sini 2048, di sini cukup gunakan 152 saja. Lalu untuk prosesor di sini kita gunakan 1. Yang mana jangan 2, apalagi 3 ke atas. Karena itu bisa lebih buruk ya. Jadi kita klik OK. Lalu kita lakukan pada Ubuntu Desktop Client, Ubuntu Server, dan juga Ubuntu Servernya. Dan juga Debian servernya. Nah, untuk setiap virtual machine sudah saya setting RAM-nya. Nah, jadi seperti itu pembahasan bab 14 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.